mendahului dam truk dan alat berat di tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di seluruh penjuru tanah air, ya, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Tema kita, obsesi kali ini mengenai bagaimana aman mendahului kendaraan dan alat berat di tambang. Sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share. Dalam hal operasional di penambangan, operasional dump truck, alat berat dan kendaraan sarana pasti punya resiko. Ya. Secara spesifik kalau kita mendahuluin, baik itu dump truck atau alat berat, ada beberapa resiko dan merujuk dari kasus kecelakaan tambang di seluruh penjuru dunia. Banyak terjadi kecelakaan fatal accident karena terdapat dump truck, terlindas alat berat ataupun terguling karena tidak bisa mengendalikan diri dari driver atau pengemudinya. Maka dari itu kita harus pahami secara saksama aturan mainnya supaya kita lebih waspada supaya aman dan tidak terjadi kecelakaan. Berikut saya sampaikan tips ya atau ketentuan mendahului dump truck atau alat berat. Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pahamin. Satu, bukan di area larangan mendahului. Yang kedua, kecepatan dump truck atau alat berat yang akan didahului di bawah batas kecepatan maksimal yang diizinkan di jalan tambang. Yang ketiga, tidak berada di tikungan atau lokasi yang punya pandangan terhalang. Dan juga jangan mendahului kurang lebih sekitar 150 meter sebelum persimpangan, karena ini sangat berisiko sekali terjadinya kecelakaan. Ketentuan berikutnya yaitu jangan mendahului di area yang sedang dilakukan perawatan atau perbaikan jalan. Tidak lupa pula kita wajib melakukan komunikasi atau kontak positif di channel radio area atau ada pertanda khusus. Kalau saya coba lihat dari beberapa operasional tambang di tanah air ini menggunakan lampu rotari berwarna khusus ya. Jika akan mendahului, maka setelah kontak positif lampu rotari itu dinyalakan. Setelah dinyatakan aman baru kita boleh mendahuluinya. Selanjutnya yang wajib kita pahamin bagaimana sih ketentuan dump truck kalau ingin mendahului alat berat ya. Beberapa critical item wajib kita pahamin supaya mencegah terjadinya kecelakaan ya. Yang pertama, bukan di jalur atau rambu larangan mendahului. Artinya ada jelas tuh tertera rambu di jalan tambang. Yang kedua, kecepatan dump truck atau alat berat yang akan didahului di bawah batas kecepatan maksimal yang diizinkan. Dan juga tidak diizinkan mendahului di area tikungan atau pandangannya terhalang ya. Itu poinnya. Berikut juga ada beberapa tambahan, jangan mendahului kurang lebih 150 meter sebelum simpang, ya, tidak di area perawatan dan juga lakukan kontak positif ya dengan channel radio area supaya bisa berkomunikasi dan antisipasi. Berikutnya, salah satu aktivitas berisiko yaitu kadang dilakukan ya rekan-rekan di tambang sesama dump truck ini. Idealnya ini menjadi larangan keras ya, sesama dump truck ini dilarang saling mendahului. Banyak kasus terjadi tabrak belakang atau tabrakan adu kambing karena tidak bisa mengontrol kemudinya atau situasi yang cukup kritis karena aktivitas menyalip. Maka dari itu kita sesama dump truck dilarang menyalip kecuali dump truck yang akan didahului telah berhenti di sisi kiri jalan, atau yang kedua karena dump truknya rusak. Itu critical point yang harus kita pegang teguh. Dalam hal mendahului alat berat ataupun dump truk ini ada salah satu risiko yaitu bahaya blind spot atau titik pandang yang terbatas karena dimensinya alatnya cukup tinggi dari sisi aspek teknikal. Ada jarak pandang terbatas dari si operator, baik sisi depan, samping kiri, ya, samping kanan termasuk juga ke belakang. Hal ini
dapat menimbulkan cedera serius dan bahkan banyak kasus terjadi kecelakaan fatal accident karena hal ini. Maka dari itu, ya, kita benar-benar harus pahami aturan-aturan mendahului ini supaya tidak menimbulkan kerusakan, ya. Kerusakan yang terjadi biasanya cukup ekstrim ya, karena akibat paparan tertabrak ataupun terlindas ya. Ini jangan sampai terulang kembali ya. Maka dari itu idealnya dari praktisi K3 ataupun juga perusahaan menetapkan safety control yang eksklusif supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat berakibat kecelakaan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah memasang rambu-rambu. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas ya, selain aturannya itu bagi pelanggarnya ditindak benar-benar. Yang ketiga, lakukan inspeksi dan observasi kaitannya dengan traffic atau jalur lalu lintas di hauling route. Tidak lupa pula kita wajib memberikan edukasi kaitannya dengan aturan larangan mendahului dump truck ataupun alat berat supaya semua karyawan bisa dalam pemahaman yang oke sehingga tidak terjadi kecelakaan. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.